Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa atim wa an'im wa tafaddal wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak diterima dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Na'udzubillah min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita. Pada beberapa pekan yang lalu kita sudah membahas tentang makna la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, termasuk dengan keutamaan dan fadilahnya. Jadi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ay la tahawula an maksiatillah illa billah wala quwwata ala ta'atillah illa bi'aunillah. Jadi jangan sampai lupa, saya ulangi lagi. Jadi la tahawula, kita tidak punya daya, enggak punya kekuatan kita untuk menghindar dari maksiat kecuali berkat pertolongan Allah. Dan juga kita gak punya kemampuan, tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah tanpa pertolongan Allah. Jadi kita bisa sholat, bisa ngaji, ini bukan karena kemampuan kita, tetapi karena pertolongan Allah kepada kita. Karena berapa banyak orang yang badannya lebih sehat, ekonominya lebih mapan,
jabatannya lebih tinggi, tapi nggak mau sholat, tapi nggak mau ngaji. Makanya orang bisa taat kepada Allah itu berkat pertolongan Allah. Kita bersyukur Allah dorong hati kita, Allah kasih cahaya di dalam hati sehingga kita tertarik, merasa nikmat untuk melaksanakan ketaatan tersebut. Kita berharap semoga kita bisa menemukan apa yang disebut dengan halawatul ta'ah, nikmatnya kita melaksanakan sebuah ketaatan. Jadi itu yang harus dipahami. Dan juga kita nggak bisa menghindar dari maksiat kecuali karena pertolongan Allah. Sebetulnya kita bisa aja berbuat maksiat. Orang yang punya judi, ya, yang punya duit main judi itu gampang. Yang nggak punya duit aja sekarang bisa main judi. Orang bisa aja berzina. Tapi kenapa dia tidak lakukan? Karena Allah memberikan pertolongan ke dalam hatinya sehingga tidak tertarik untuk melaksanakan kemaksiatan tersebut. Makanya itu kita sering-sering baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sekarang kita lanjutkan kajian kita ini. Yang ada dalam kitab Kasyifatus Saja. Yang mau punya kitab ya beli. Ya kalau nggak beli nanti saya beliin, cuma diganti infaknya. Ya. Sebaiknya memang harus punya. Masing-masing harus apa? Punya. Supaya kita nggak jiping ngaji kuping. Ya tapi daripada nggak ngaji kupingnya ngaji, alhamdulillah begitu. Masih mending ya. Ya karena kalau kata Imam Syafi'i ini al-majnun huwa man arafa al-ilma wa arafa qadrahu falam yatlubuhu. Orang gila, tahu orang gila? Mohon kenal orang gila? Hilang akal. Ya orang hilang akal. Orang gila itu kata Imam Syafi'i man arafal ilm, orang yang tahu ilmu, wa arafa qadrah, tahu derajatnya ilmu, dia tahu pentingnya ilmu, dia tahu nilainya ilmu, falam yatlubhu, tapi dia nggak mau cari ilmu. Dia tahu ilmu itu derajatnya tinggi di sisi Allah. Tanpa ilmu orang tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Karena semua berasal dari ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang tahu pentingnya ilmu. Tahu ya kadarnya, derajatnya ilmu. Tapi kemudian dia nggak nyari ilmu. Itu menurut Imam Syafi'i majnun. Tahu majnun? PA. Tahu PA Ki? Gila. Tuh. Dia tahu ilmu itu penting, dia tahu ilmu itu apa namanya bisa mengangkat derajat seseorang, tapi dia kagak cari. Ikan dia cari. Duit dia betok dia cari, gabus dia ilmu agak namanya apa Mad? Berkait hidayah juga. Berkait dengan hidayah juga. Ya berkait dengan hidayah ya, bukan berarti nggak boleh nyari ikan, nggak boleh nyari duit, boleh, penting. Tapi kalau duit dicari ilmu enggak, ya namanya apa? PA. Itu menurut Imam Syafi'i. Makanya ajak orang pada kebaikan. Ya, ajak orang pada apa? Kebaikan nih. Kita nih Allah katakan di dalam satu firman-Nya, ya. Apa kata Allah? Ya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kalian satu kelompok
Umat yang mengajak kepada kebaikan wajib ada di tengah-tengah masyarakat itu yang menyuarakan kebaikan, yang mengajak orang pada kebaikan wajib. Kalau kebaikan gak disuarakan, dia akan lama-lama mati. Jadi mengajak orang untuk ibadah harus ada. Mengajak orang untuk ngaji, mengkaji ilmu agama ada. Jangan orang diajak nonton bola. Ada nggak kira-kira? Hah? Ini grup taklim ngajaknya nonton? Ada nggak kira-kira? PA. Kalau saya sih ngomong tanda saja ya. Ya, PA. Ya. Ada juga grup taklim tuh ajak orang biar taklim. Jangan orang mau taklim diajak nonton. Itu PA apa sinting? Ada nggak? Yang udah istighfar. Yang udah untung ada yang apa? Yang ngingetin. Kita itu makin lama makin tua. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebagian dari tanda kualitas Islam seseorang itu baik meninggalkan apa yang kurang bermanfaat. Tuh. Kalau mau ngajak main bola ntar di grup apa namanya? Di grup bola. Jangan di grup taklim, jangan-jangan ketua yang nyuruh nih ya. Wah, kalau ketua yang nyuruh sembah duda. Iya. Ketuanya PA, anggotanya iya PA tuh. Kalau saya kata aja udah. Iya, memarah-marah. Iya. Ya namanya resiko kalau nggak ada yang berani bilang kebaikan itu baik, repot. Sekarang kita berpikir nih secara akliyah. Gara-gara nih kita nge-share ada jadwal bola. Rohidin yang tadinya mau ngaji jadi apa namanya? Kagak jadi. Kira-kira itu yang nge-share dapat bagian dosa apa kagak? Pahala dosa itu. Hah? Nih saya tanya Haji Muntaha. Nih, orang yang tadi semangat mau ngaji tak tahu di-share bola. Pas banget jam taklim. Tuh. Bimbang dia, bikin bimbang. Bukannya mensupport, mendorong, tapi mengalihkan. Orang jadinya ntar aja besok aja taklimnya ada bola, masih ada lagi. Kira-kira tuh itu dia dapat saham keburukan apa enggak? Nih Mun, ente yang jawab dah. Kira-kira dapat bagian enggak? Makanya kalau nge-share itu dipikir-pikir dulu. Ya, bijak kita dalam apa namanya bermedia sosial. Ini ngapa jadi bahas bola ya? Nih, ya bukannya dilarang, bukan, itu kan the right man on the right. Tuh, on the right job. Di satu sisi the right man on the right place. Apa tuh? Apa artinya Mil? Ya kan begitu. Ya. Jadi kalau bahasa Arabnya likulli maqalin maqamun wa likulli maqamin maqalun. Jadi ada apa namanya? Ya tempat-tempatnya. Dah kita lanjutin. Paslun bermula ini satu pasal. Arkanul Islami khamsatun. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa shaumu ramadana wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini udah hafal semua. Saya yakin jamaah Al-Jar udah hafal kalau rukun Islam. Apalagi yang hadir ini para ustadz-ustadz semua. Pemangku jabatan, pemanggul besek. Iya. Kan udah pemangku jabatan, pemanggul apa namanya? Besek tuh ya.
Udah saya yakin ini hafal, ya. Tapi kan pengkajian itu harus lebih mendetail lagi, ya. Kalau cuma sekedar berapa rukun Islam, 5 udah hafal semua. Tetapi kita akan berusaha untuk memahami lebih lebih mendetail, karena ilmu itu semakin dikaji semakin berkurang pengetahuan kita. Makin orang belajar makin terasa bodohnya. Makanya supaya kita menjadi pintar nggak usah belajar. Kalau nggak belajar berarti udah pintar. Makin kita belajar makin tampak kekurangan kita. Makin kita mengkaji makin kelihatan betapa banyaknya kekurangan pengetahuan kita. Dijelaskan arkanul Islam khamsatun, rukun-rukun Islam itu ada 5. Arkan itu bentuk jamak dari ruknun. Ruknun, ruknani, arkanun. Jadi bentuk singlenya kalau dalam bahasa Indonesia kan cuma 2. Ada single, ada plural. Bahasa Inggris juga begitu. Bahasa Inggris 2 itu udah jamak. Tapi kalau bahasa Arab 2 punya istilah sendiri yang kita kenal dengan mutsanna atau tasniyah. Tapi kalau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris single, plural. Nggak ada namanya tasniyah musanna. Jadi ruknun, ruknani, arkan, rukun. Apa itu rukun? Nah, rukun dan syarat itu sebetulnya sama definisinya. Hanya perbedaannya, rukun itu termasuk dalam mahiyatus syai', hakikat sesuatu. Tapi kalau syarat itu di luar hakikat sesuatu. Artinya rukun itu didefinisikan ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai'i wa kana juz'an minhu. Sesuatu yang menentukan sahnya, ya, sesuatu yang menentukan sahnya sesuatu dan dia termasuk bagian dari itu. Kalau syarat ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai'i wa laysa juz'an minhu, menentukan sahnya sesuatu tapi dia nggak menjadi bagian. Contoh nih, kita mobil aja, mobil itu supaya jalan, bisa jalan, rukunnya salah satunya harus ada mesinnya. Bagaimana mobil kalau nggak ada mesinnya bisa jalan? Dan mesin itu bagian dari mobil. Syaratnya ya harus ada jalan. Ya kalau biar mesinnya bagus, bannya ada, jalanannya nggak ada, bagaimana bisa jalan? Jadi jalan raya itu syarat. Tapi jalan raya bukan termasuk bagian atau komponen dari mobil, dari kendaraan. Sama juga dengan sholat. Salah satu rukun sholat apa? Baca Fatihah. Dan membaca Fatihah itu termasuk bagian dari sholat, karena dalam sholat harus ada bacaan Fatihahnya. Tanpa itu nggak sah. Sementara syaratnya salah satunya berwudu. Nah, wudu juga menentukan sahnya sholat, tapi wudu tidak termasuk bagian dari sholat. Jadi sama-sama menentukan sahnya sesuatu, hanya kalau rukun menjadi bagian, sementara syarat itu tidak menjadi bagian. Tetapi di satu sisi sama-sama menentukan sahnya sesuatu. Nah, jadi rukun Islam itu ada 5. Kalau sudah menentukan sahnya sesuatu tanpa yang 5, la yanbani min ghairiha. Orang nggak akan sempurna Islamnya kalau yang 5 ini nggak ada. Nah, ini fungsinya kita mengenal rukun Islam. Jadi sebelum yang lain-lain, ya, yang rukunnya dulu. Rukunnya dulu. Karena Islam memang dibangun pada 5 komponen ini, 5 pondasi ini. Sama juga makan, kan ada makanan pokok ya, dengan lauk pauk. Ya,
makanan pokok orang kita apa? Ya, nasi ya. Nasi apa, Mat? Nasi kering. Hah? Ya, apa nasi kembuli? Makan pokok kita nasi apa? Nasi uduk. Hah? Nasi goreng. Ya, pokoknya nasi dah ya. Iya. Itu makanan pokoknya nasi. Jadi kalau orang mau makan kudu ada nasinya dulu. Adapun lauknya mau berapa macam, ya itu nggak termasuk pokok. Sekarang ada nih lauknya 5 macam, nasinya nggak ada. Ya. Hah? Ditanya, ente udah makan belum? Padahal tempe bacem habis 2, ya tempe goreng 2, tempe apa lagi, tahu gejrot, iya, ya tempe mendoan habis. Tapi ditanya udah makan, ya karena nggak ada apa namanya, nggak ada nasinya. Iya, sekarang ikan macem-macem, nasinya nggak ada, dia makan ikan. Ditanya lu udah makan belum? Tadi? Iya. Tadi tuh gadoh ikan doang, bukan makan. Iya, digadoh katanya. Makanya pentingnya kita memahami rukun begitu. Jadi rukunnya dulu nih dipahami. Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Syahadat. Apa yang dimaksud dengan syahadat? Kadang-kadang ada orang suka mengkritik, Anda itu bersaksi, saksinya siapa? Oh, namanya orang bersaksi kan kudu ada apa namanya? Saksinya. Syahadat itu saksinya siapa? Kalimat asyhadu ini maknanya tayakun. Syahadah ini tayakun, meyakini. Jadi kalau kita mengatakan asyhadu, saya yakin. Bersaksi yang dimaksud di sini adalah at-tayaqqunu, saya udah yakin bahwa tiada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Nah, keyakinan kita nih tentang tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah karena kita sudah menyaksikan dengan mata kepala kita, menyaksikan dengan akal kita. Kita lihat tuh, dulu kita nggak ada, sekarang ada. Dulu kita masih muda, sekarang tua. Kita lihat pohon-pohonan bagaimana bisa tumbuh. Kita tibang nanam, nyiram, yang bikin tumbuh-tumbuhan itu berkembang berbuah siapa? Apa ra'aitum ma tahruthun a antum tazra'unahu am nahnuz zari. Kata Allah itu yang bikin tumbuh siapa? Setelah kita menyaksikan itu semua, maka muncul sebuah keyakinan dalam diri kita. Kalau begitu nggak ada yang wajib disembah, hanya Allah, karena Allah yang menciptakan itu semua. Maka ayat pertama yang diturunkan oleh Allah berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Yang kamu lihat itu, binatang itu, siapa yang menciptakan? Maka perlu kita melihat tanaman, perlu kita ke pantai untuk melihat lautan, perlu kita ke gunung untuk melihat apa namanya? Iya, gunung-gunung, dalam rangka menyaksikan kebesaran Allah. Bukan ke pantai malah apa namanya? Pengen berjemur. Ya Allah, aki-aki mana udah pada keriput. Ya, dia berjemur aja ya. Katanya biar sehat pulang-pulang, malah apa namanya? Meriang. Ya. Anda itu oleh Allah suruh melihat binatang. Lihat tuh ke Ragunan, ke Taman Safari. Supaya jangan cuma lihat pakai mata.
akal juga diikut sertakan. Lihat itu nyamuk, siapa yang bikin nyamuk? Ada yang produksi nyamuk? Ya, ada nyamuk made in Korea ada. Kalau obat nyamuknya iya bikinan Jepang ada, tapi kalau nyamuknya ada. Coba perhatiin. Ada keragunan aja yang deket dah. Lihat tuh monyet. Itu bisa mirip ente, itu gimana tadi? Perhatiin kok bisa mirip sama saya ya. Maksudnya mirip, makannya doyan. Dikasih kacang doyan. Dikasih pisang doyan. Jadi monyet doyan pisang. Jamil doyan pisang. Berarti ada persamaan antara Jamil dengan berarti dilarang saling apa namanya? Saling menghina. Dilarang saling apa namanya? Karena ada kesamaan. Iya, sesama Jadi makna asyhadu itu atayaqonu, saya yakin. Setelah saya menyaksikan, bukan bersaksi dalam artian kalau Anda bersaksi bahwa tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah, saksinya siapa? Bukan itu maknanya. Orang sekarang kadang-kadang sering mengkritik, nggak dipahami dulu maknanya itu. Kebetulan yang diajak ngomong ya orang bodoh, nggak pernah ngaji, bener juga ya. Ya. Makanya kalau kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, ntar saksinya siapa? Asyhadu itu atayaqon, saya ya yakin. Makanya Islam itu agama akal. Orang diwajibkan menyatakan la ilaha illallah setelah dipersilahkan menyaksikan dulu kebesaran Allah. Nggak datang-datang la ilaha illallah, tuh lihat dulu tuh kebesaran Allah. Jadi agama ini rasional. Maka dalam saat ada ungkapan yang mengatakan la dina liman la aqlala. Belum sempurna agama seseorang kalau dia nggak menggunakan akal. Makanya agama ini agama orang-orang yang berakal sebetulnya. Jadi kita mengatakan la ilaha illallah bukan dipaksa oleh orang, bukan takut sama orang, tapi karena kesadaran yang tulus yang disebabkan oleh banyaknya yang kita saksikan di alam semesta ini. Menyaksikan pohonan, binatang, termasuk diri kita. Baru kita tuh ya menyadari secara ikhlas mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Jadi nggak ada yang disembah tuh, karena yang menciptakan pencipta hanya Allah. Kalaupun ada yang dituhankan, itu namanya Tuhan-Tuhanan. Tuhan-Tuhanan kalau nyebutnya kenceng jadi apa? Nyebutnya cepet jadi apa? Tuhan-Tuhan tuh ya. Nah itu asyhadu, pahami benar. Jadi asyhadu itu atayaqon, alla ilaha illallah. Baru tuh kita mengatakan tiada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Jadi sembahlah kepada Allah. Kalau Allah yang kita sembah, maka mintanya pun kepada Allah. Kita menyembah Allah nih, ya sholat. Habis sholat kita mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Jangan ibadahnya kepada Allah, ya, tapi mintanya kepada selain Allah. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ini merupakan pondasi ini dari 5 rukun. Yang pertama la ilaha illallah, maka disebut kalimatun haq atau kalimatu haq. Ada yang mengucapkan kalimatun haq menjadi na'at man'ut, ada yang kalimatu haqqin menjadi idhofah. Ini adalah kalimatun haq, kalimat yang benar. Alaiha nahya wa alaiha nam.
Kita hidup di atas kalimat ini, meninggal pun di atas kalimat ini. Maksudnya apa? Jangan sampai hidup di atas la ilaha illallah, begitu meninggal bukan la ilaha illallah, tapi haleluya. Meninggalnya haleluya. Na'udzubillah. Jadi orang nih selama hidup, kalau dia kufur, in taqaddamahu kufrun famata ala hadhil kalimah dakhalal jannah. Sepanjang hidupnya dia kafir, kemudian di akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga. Sebaliknya orang yang mengakhiri ya hidupnya, mengawali hidupnya dengan la ilaha illallah, tahlilan terus, di mana-mana ada tahlilan pasti ada. Tapi kalau majlis taklim kagak pernah kalau di tempat tahlil ada. Itu ngapa begitu Haji Mutahar? Hah? Itu kok bisa begitu? Satire. Kalau di tempat tahlil ada. Kalau di majelis taklim kagak ada. Itu ngapain? Satire. Oh, udah besek. Berarti besok ketua kalau ngaji siapin apa? Siapin besek. Ya Allah. Ya. Itu pentingnya kita mengingatkan teman, kecuali memang waktu taklim kita nggak keburu. Tahu-tahu ada orang tahlilan, ya udahlah taklim karena kita nggak sempet, ya tahlilan. Dia nggak ngaji bukan karena kagak mau, tapi karena kesibukan pulang ya udah lewat. Ya pas ada tahlilan ikut tahlilan. Tapi kalau sempet ngaji, sempet tahlilan dikejar, ngaji ditinggal, itu namanya blow on. Namanya apa? BLT. Apa mat BLT? Blow on tolol. Apa namanya BLT tuh? Hah? Blow on tolol. Tuh. Ya, itu namanya BLT. Nggak ada di dunia ini, kata Umar bin Khattab, tempat yang lebih mulia dari majalisut taklim. Dan itu dicontohkan sama Nabi. Zaman Nabi udah ada. Ketika Nabi masuk masjid ada dua kubu. Nah, ini bukan kubu pilpres. Ya, itu di masjid itu ada dua kubu, ada dua kelompok sahabat. Yang satu lagi berzikir, yang satu lagi ngadain taklim, lagi belajar, ngajarin apa namanya sahabat yang lain. Yang satu kelompok lagi apa namanya, ya tahlil, zikir. Kemudian kata Nabi, begitu Nabi masuk, kilahuma ala khairin, dua-duanya baik, Tetapi dua itu kan ada yang lebih baik. Di mana posisi Nabi? Nabi memposisikan. Kata Nabi, yang satu sedang berdoa dan berzikir, insya'a ajabahum wa insya'a mana'ahum. Kalau Allah menghendaki ijabah, ya Allah kabulkan. Kalau Allah nggak mengijabah, ya itu urusan Allah. Namanya orang berdoa, minta, bisa diterima, bisa ditolak. Sedangkan yang satu sedang mengajarkan orang lain. Wa innama bu'isu mu'alliman, aku diutus oleh Allah untuk mengajarkan orang. Lalu Nabi duduknya di majelis taklim. Tuh. Biar kagak ada beseknya, man. Biar nggak ada, Nabi pilih majelis taklim. Nah sekarang kita giliran di taklim sepi, giliran tahlilan penuh, apalagi malam ketiga, malam ketujuh. Kan ditanyain malam kapan? Iya, nanyanya kapan malam ketiga, kapan malam. Ya. Ini yang harus bapak-bapak pahami. Jadi keikhlasan itu penting. Keikhlasan itu penting, pondasi. Jadi la ilaha illallah. Bahkan kata Nabi, man qala la ilaha illallah mukhlishan,
Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas, syaratnya ikhlas, Pak. Syaratnya ikhlas. Al-hasrah, nih kata hukama. Al-hasratu, sesungguhnya penyesalan itu bukan bagi orang ya yakhruju minal kanisa au min baitin nar thumma yadkhulu jahannam. Penyesalan itu bukan bagi orang-orang yang mohon maaf keluar dari gereja, keluar dari tempat-tempat penyembahan api, kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Penyesalan yang paling berat itu dirasakan oleh manusia nanti, man yakhruju minal masjid thumma yutrahu finnar. Orang yang keluar dari masjid kemudian dijebloskan ke neraka. Itu nyesel banget. Kalau orang keluar dari gereja, ini dalam pemahaman Islam, baitun nar, tempat sesembahan selain Allah, kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam, ya lumrah lah, pantas nggak kira-kira? Pantas. Lah ini yang paling nyesel ini orang yang keluar dari masjid, berarti sering ke masjid. Tapi yutrahu finnar, kemudian dilemparin ke neraka. Makanya orang sering ke masjid belum jaminan juga bisa masuk ke dalam surga. Iya. Kan zohirnya ahli ibadah, itu kan zohir. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dinilai Allah hatinya. Ada orang rajin ke masjid, rajin ke mushola. Karena apa? Takut nanti kalau dia nggak datang digantiin jadi imam. Ya. Ada lagi orang yang rajin ke masjid, rajin ke mushola. Niatnya apa? Jaga-jaga kalau imamnya kagak datang. Nah, standby. Ini niatnya apa kira-kira? Niatnya apa? Niatnya pengen gantiin kalau imamnya kagak. Yang satu rajin karena takut diambil posisinya. Ini kira-kira ini yang sinting yang mana? Hah? Dua-duanya kagak beres. Yang satu rajin karena takut digantiin. Yang satu rajin siap-siap pengen gantiin. Yang bener yang mana nih Haji Mun nih? Hah? Yang bener yang mana? Kagak ada yang bener. Iya. Jadi niatnya itu bukan karena lillahi ta'ala. Tuh. Maka hati-hati. Kita ke masjid, ke mushola, ya ibadah aja. Kalau Anda ibadah tujuannya pengen gantiin, repot. Ada ibadah tujuannya pengen takut digantiin juga repot. Yang satu takut digantiin, yang satu pengen. Itu yang benar yang mana? Pentung. Rohidin, jawab. Yang benar yang mana? Dua-duanya kagak? Rohidin aja tahu. Rohidin aja tahu. Makanya ini harus kita pahami. Jadi al-hasra liman yakhruju minal masjid thumma yutra'u finnar. Yang paling nyesel itu nanti orang yang sering keluar masuk masjid tapi dijebloskan ke dalam neraka karena nggak ikhlas. Padahal ibadah itu butuh keikhlasan. Makanya ini akidah la ilaha illallah, kalimatu haq 'alaiha nahya wa 'alaiha namut. Kita hidup baca tahlil, yakin dengan tauhid kita. Mudah-mudahan sampai wafat kita juga tetap dalam akidah la ilaha illallah. Makanya hidup itu dinikmatin. Kalau udah ibadah, tawakal aja kepada Allah. Tawakal. Kadang-kadang kita tawakalnya kurang. Orang kadang-kadang tawakal dengan hartanya.
Dia pikir harta itu bisa apa namanya, ya membawa, ya menjamin kebahagiaan. Ada orang tawakal dengan jabatan. Tawakal itu kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Kalau kita sudah berbuat, berusaha, terus beribadah, udah serahkan kepada Allah, karena yang menentukan semuanya Allah. Tawakal itu ada 3 jenis. Ada tawakal seperti kita menyerahkan sesuatu kepada orang yang kita wakilkan. Katakan kita punya apa namanya nih makanan, anterin makanan saya kepada si Anu. Tuh, udah berarti kita nyerahin kepada apa namanya si A. Udah berarti kita udah tawakal, udah serahin. Ada lagi tawakal seperti apa namanya anak kecil sama ibunya. Bayi sama ibu. Bayi itu sama ibunya, kalau diajak pergi dia nggak mikirin punya duit apa kagak, ya makan apa kagak, pokoknya asal ngikutin ibu ngikut. Yakin pasti makan, yakin pasti minum, yakin pasti kecukupan. Emang anak kecil kalau ngikutin ibunya nih kemana-mana megang duit? Kagak. Tapi yakin dia pasti makan, yakin pasti minum. Kita juga mestinya begitu. Kalau kita bersandar kepada Allah, pasti yakin Allah kasih rezeki. Ada tawakal yang paling tinggi apa? Seperti apa namanya al-mayyit baina yadayil ghasil. Seperti orang mayit yang berada pada tangan orang yang mandiin. Mayit kalau lagi dimandiin, itu tergantung yang apa namanya, yang mandiin udah. Ya diapain, diteken, ya didudukin, diusap. Itu tawakal seperti itu yang mestinya ada pada diri kita. Kadang-kadang kita tawakalnya sama harta, dipikir harta itu bisa jamin, nanti ya kalau gue udah pensiun, duit gue banyak, baru mau ngaji, ya, baru mau ibadah. Begitu pensiun, ya kerjaan nggak ada, tapi kesibukan pasti ada. Dia berpikir kalau udah pensiun udah nggak sibuk lagi. Dia nggak pikir, dianggap kesibukan itu pekerjaan doang. Zaman sekarang yang lebih menyibukkan orang-orang yang udah tua bukan pekerjaan, bukan cucu, penyakit. Orang sibuk ngurusin apa namanya? Penyakitnya. Kemana si Ano? Asam uratnya kambuh. Kemana si Ano? Darahnya tinggi. Besok periksa lagi apa namanya? Ya, darahnya udah turun, apa namanya, jantungnya deg-degan. Ya, belum lagi namanya bronya merosot. Ya, bro merosot namanya apa namanya? Ya turun bro. Dia pikir sibuk itu cuma pekerjaan. Kalau udah pensiun enak, mau ngaji mau ini udah nggak ada yang ngerepotin. Penyakit itu yang paling menyibukkan kita sebetulnya. Lebih sibuk lagi. Lalu kapan Anda mau ibadah? Dan Anda berpikir Anda bisa apa namanya menata hidup sesuai dengan selera Anda. Ntar kalau udah umur sekian, besok aja belum tentu kita masih hidup. Kalau kita punya apa namanya iman, karena hidup kita berada pada kekuasaan Allah. Jadi ingat, yang paling pokok pondasinya rukun Islam, syahadatu alla ilaha illallah. Makanya lo lihat apa-apa itu ingat Allah. Anda ke gunung nih, ke Pila nih, jangan ingat kolam renangnya doang. Ya, itu namanya tadabur alam. Ini bukan tadabur alam, ngomongnya doang tadabur, nyampe sono nyebur. Sampai sono apa namanya? Perhatiin tuh pohon-pohonan, tuh gunung bisa begitu, siapa yang iniin? Kan disuruh, wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kayak pas duduk lihat gunung tuh di rumah tuh ngeliat pohon, ya punya pohonan di rumah, kembang satu liatin tuh kembang dulu kecil, sekarang apa namanya gede, pikirin dah tuh stres. Ya dipikirin, nah jangan dipikirin, maksudnya ambil ibrohnya, ambil hikmahnya. Kapan saya nggak pernah tarik ini pohon, tapi kok bisa melar tuh.
Tapi tadinya nggak ada buahnya, kok bisa berbuah? Kapan nggak saya taruhin, nggak saya iketin buah, kok bisa berbuah? Baru kita tuh sadar, oh kalau gitu semua ada yang menciptakan, ada manfaatnya. Tuh pulang tadabur ngajinya makin rajin tuh. Ini tadabur, pulang tadabur ngajinya perek 3 bulan setengah. Ya, ntar ngaji lagi kalau udah mahaul, ngaji lagi kalau udah menyunatin, baru apa namanya, ngaji udah menyunatin, mau ngawinin, mau bikin haul, baru udah ngaji lagi, kelar aja urusannya. Ya kabur aja lagi, itu geblek ustadznya aja itu. Ustadz kena dikadal-kadalin apa namanya sama murid tuh. Sama juga kadang-kadang saya kalau ada orang ke rumah itu ngundang, kadang-kadang saya dikasih hadiah nih. Saya tuh kalau ada orang ngasih hadiah itu saya anggap hadiah, bukan DP. Kadang-kadang udah gue DP-in, guru katanya, loh emang gue barang kredit. Ya dia udah pede, kalau udah di DP udah pasti datang. Lalu pikirin emang gue barang kreditan. Saya nganggapnya hadiah supaya pahalanya banyak. Jadi belum jaminan. Biar kata dia udah di DP bisa apa namanya, bisa datang. Kadang-kadang pede, udah gue udah DP-in pasti datang. Lah belum tentu, itu bukan DP. Saya bukan apa namanya, bukan kulkas, bukannya apa namanya barang elektronik yang bisa apa namanya di DP. Kalau dia ngasih saya anggap itu hadiah tuh, supaya dia dapat pahala banyak. Jadi jangan sekali-kali kalau ngundang saya itu ngomong dalam hati DP, itu sama juga menghina saya. Emang gua motor NMAX di DP? Hah? udah di DP, guru katanya udah datang, udah gue tambahin pisang 2 apa namanya, 2 iket mau boleh. Emang apaan? Itu namanya menghina guru itu, mon. Masa guru disamain pakai motor NMAX, pakai apa namanya, pakai DP? Mau kasih hadiah aja ya. Soal datang gak itu urusan Allah. Kadang-kadang kita mau datang ada ya namanya Allah yang punya apa namanya urusan, makanya itu buat perhatian sama yang lain. Jadi kalau ngasih apa namanya amplop jangan ngomong DP Ki. Iya. Itu belum tentu juga ya gurunya bisa apa namanya bisa datang. Kalau begitu harga kita jadi apa namanya jadi murah. Dia masalah udah dikasihannya juga udah pasti apa namanya pasti datang. Emang gue lenong. Lalu apa? Untuk dapat memahami syahadat secara mendalam membutuhkan rukun dan syarat, sehingga menimbulkan suatu keyakinan yang mantap, termasuk di berbagai bidang kata saya. Yang insinyur juga dituntut sampai menemukan ke sana, yang ahli ekonomi juga sampai ke sana, gitu. Jadi begini ya, ini bersifat umum, universal ya. Artinya apa? Asyhadu itu bentuknya apa? Itu kata kerja, ana asyhadu. Kata kerja itu fi'il apa? Munin asyhadu. Fi'il apa? Mudhari. Ana asyhadu. Yang namanya fi'il itu kata kerja. Jadi ini proses apa namanya hasil kerja kita, hasil kerja otak kita, hasil kerja mata kita, hasil kerja dari apa yang kita saksikan. Makanya ini umum semua. Jadi makanya para insinyur, dokter, makanya banyak dokter-dokter yang kemudian tadinya ateis, ada beberapa dokter yang masuk apa? Islam. Ya. Ada apa namanya yang tadinya anti Islam, begitu dia pahami ya, dia menemukan sesuatu, wah ini cocok dengan Al-Quran, kemudian masuk. Itu bukan 1-2 dokter, bukan 1-2 ilmuwan yang masuk Islam, karena dia menemukan. Kenapa dia bisa menemukan? Karena dia selalu memberdayakan akalnya. Makanya asyhadu itu ya bentuknya kata kerja. Yang namanya kata kerja harus terus apa namanya bekerja.
Jadi selama kita masih hidup, ayo berdayakan otak kita, akal kita, mata kita, kita berdayakan terus. Tuh. Karena kalimat isim, fi'il, huruf, lah ini termasuk fi'il, kata kerja itu. Jadi umum siapapun. Ya. Makanya banyak dokter yang masuk Islam, banyak insinyur yang masuk, banyak teknik astronom yang masuk Islam, yang konon katanya Neil Armstrong juga katanya apa namanya, ya masuk Islam karena dia menemukan sesuatu. Ya, mudah-mudahan nih. Jadi kalimat asyhadu ini perintah kita untuk terus memberdayakan apa yang Allah berikan kepada kita, termasuk otak kita dipakai, la'allakum ta'qilun, la'allakum tatafakkarun. Dah, mudah-mudahan ya, insyaallah bisa kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya. Jadi baru sampai asyhadu ini. Ya kalau ngaji begitu. Ya, yang lama itu apa namanya penjelasannya. Kalau bacanya, terjemahnya ya gampang, udah selesai. Ya, rukun Islam 5. Ya udah selesai. Ya, kita baca, udah pulang. Persoalannya ketika kita asyhadu itu apa maksudnya? Nah, itu yang bikin lama. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya, ada berkahnya. Ya, kita baca Fatihah buat jamaah kita yang kurang sehat. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Ya, yang sehat Allah pelihara kesehatannya, dan mudah-mudahan di Majlis Talim Al-Jihad senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Bitilkan niyal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.